Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Safura, mah pemalu, santun, dan bisa menjaga diri. Siapakah Safura atau Safuria ini? Dialah istri Nabi mulia Musa alaihi salam, perempuan salihah yang disifati Allah sebagai muslimah yang pemalu dan santun. Seorang perempuan yang terpercaya, kuat, pendidikannya sempurna, yang selalu menjaga kesucian diri. Kisah perjumpaannya dengan Nabi Musa terdapat dalam Al-Quran. Al-Karim menggambar kisah keduanya dalam Quran surat Al-Qasas ayat 23-24. Allah Azza wa Jalla berfirman yang berbunyi, dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, "Apa maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." Surat Al-Qasas ayat 23. Dalam surat Al-Qasas ayat 24 berbunyi, maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Dikisahkan di suatu masa di negeri Madian, dua wanita tengah menambatkan ternak mereka. Tak jauh dari keduanya, sebuah sumber air yang dikerumuni para penggembala. Dengan sabar, dua wanita itu menunggu sumber air sepi dari penggembala pria. Safura adalah satu dari dua wanita itu, sementara satu wanita yang bersama ialah sang kakak yang bernama Laya. Nabi Musa kala itu tengah dalam perjalanan hijrah dari negeri Mesir. Beliau belum diutus menjadi nabi dan tengah pergi menyelamatkan diri. Saat beristirahat dalam perjalanannya yang tanpa bekal itu, Nabi Musa melihat dua wanita yang melarang ternak-ternak mereka untuk minum. Nabi Musa pun mendatangi keduanya dan bertanya, "Apa maksud kalian berdua dengan perbuatan tersebut?" Safura dan Laya menjawab,
Kami tidak memberi minum ternak kami sampai para penggembala itu memulangkan ternak mereka. Sementara ayah kami adalah orang tua yang sudah lanjut usia. Nabi Musa pun kemudian menolong kedua wanita itu dengan mengambil ternak mereka dan membawanya ke sumber air. Dengannya, ternak-ternak itu pun bisa minum sepuasnya. Setelah itu, Nabi Musa mengarahkan ternak agar kembali digiring dua wanita, Shafura dan Layyah. Tanpa bicara, Nabi Musa kemudian pergi dan mencari tempat teduh untuk beristirahat. Shafura dan Layyah begitu gembira karena dapat pulang ke rumah lebih cepat. Ternak-ternak mereka telah segar dan kembali ke kandang. Biasanya mereka pulang sangat sore karena harus menunggu sumber air sepi dari penggembala pria. Jika kakaknya Layyah tak merasa momen itu spesial, Shafura justru sebaliknya. Si adik bungsu rupanya sangat tersentuh dengan bantuan Nabi Musa alaihi salam. Inilah jodoh yang telah dipersiapkan Allah untuk sang Nabi. Begitu tiba di rumah, Shafura sangat bersemangat menceritakan sosok pria yang membantunya. Ia segera menceritakannya pada sang ayah dan berharap ayahnya membalas budi pria asing yang menolongnya itu. Wahai ayahanda, jadikanlah dia orang yang bekerja kepada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang bisa ayah pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Ada yang menyebutkan bahwa ayah dua wanita itu adalah Nabi Syu'aib alaihi salam. Namun Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa masa pengutusan Nabi Syu'aib dan Nabi Musa berjarak sangat lama dan tak mungkin bertemu. Riwayat lain menyebutkan ayah si wanita adalah pria soleh dari negeri Madian yang bernama Yatsrun atau Yatsra atau Sabrun. Mendengar penjelasan putrinya, Yatsra pun bertanya, "Apa yang kau ketahui tentangnya?" Shafura pun menjawab, "Dia sendirian mengangkat batu yang baru bisa diangkat oleh 10 orang." Saat berada di sumber air tadi, Nabi Musa memang sempat mengangkat batu yang menutup mata air. Batu itu sangat besar hingga orang-orang tak sanggup mengangkatnya. Namun Nabi Musa dengan mudahnya memindahkan batu besar itu. Ternyata saat itu Shafura melihatnya. Ayahnya pun setuju untuk memperkerjakan Musa. Ia kemudian meminta Shafura untuk memanggil si pria penolong yang dimaksud putrinya. Shafura bertugas mencari pria yang tadi menolongnya dan membuatnya terpesona. Ketika di hadapan Nabi Musa, Shafura pun berjalan malu-malu dan wajah dengan lengan jubahnya. Kisah cinta dan pernikahan Shafura. Berjalanlah Shafura dan Musa ke rumah Yatsra. Jarak antara mata air dan rumahnya sekitar 3 mil. Jarak tersebut sangat cukup membuat wanita dan pria terfitnah satu sama lain jika jalan berdua. Namun baik Shafura dan Nabi Musa adalah orang pilihan. Mereka memiliki keimanan dan kesolehan yang kuat. Shafura adalah wanita iffah yang menjaga dirinya, pun dengan Musa calon utusan Allah.
Safura berjalan terlebih dahulu agar Musa berjalan jauh di belakangnya. Namun kemudian Nabi Musa takut terfitnah jika melihat wanita di hadapannya. Sang Nabi lantas berkata, "Berjalanlah di belakangku. Kalau aku menjauh dari jalan yang seharusnya, lemparkanlah kerikil kepadaku agar aku mengetahui jalan yang benar dan bisa mengambil arah dengannya." Riwayat lain menyebutkan Nabi Musa berkata kepada Safura, "Berjalanlah di belakangku. Aku ini laki-laki Ibrani, tidak boleh menatap bagian belakang perempuan. Tunjukkan kepadaku jalan ke kanan atau ke kiri." Demikianlah keduanya berjalan tanpa berduaan dan jauh dari fitnah, hingga tiba di tempat tujuan. Di sana sang ayah, Yatsra, sudah siap menyambut pria yang dielu-elukan putrinya. Sambutan hangat diterima Nabi Musa meski statusnya sebagai pria asing yang tak diketahui asal muasalnya. Nabi Musa pun kemudian mengenalkan diri dan mengisahkan ringkas apa yang ia alami. Nabiullah menceritakan kisahnya di Mesir dan alasannya berhijrah hingga singgah di negeri Madian. Betapa bahagianya Nabi Musa ketika Yatsra berkata, "Janganlah engkau takut, karena engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Makanan lezat pun kemudian dihidangkan kepada Musa. Namun Nabi Musa menolaknya karena ia tak mengharapkan imbalan apapun dari bantuannya memberi minum ternak. Padahal saat itu Nabi Musa amat sangat lapar. Beliau pergi dari Mesir tanpa bekal apapun. Selama perjalanan jalan kaki hingga Madian, wilayah di antara Yordania dan Palestina, sang Nabi hanya makan sayur dan dedaunan. Kelelahannya jelas tampak dari penampilan sang Nabi Bani Israel tersebut. Yatsra pun makin kagum dengan sosok pemuda di hadapannya. Ia pun berkata kepada Musa bahwa hidangan tersebut bukanlah upah, melainkan jamuan untuk memuliakan tamu. Nabi Musa pun akhirnya bersedia menyantap jamuan yang dihidangkan. Setelah bercakap-cakap, ayah Safura pun kemudian berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Sesungguhnya aku ingin menikahkanmu dengan salah satu dari kedua putriku ini, atas dasar engkau bersedia bekerja kepadaku selama 8 tahun. Apabila engkau menyempurnakan menjadi 10 tahun, itu adalah kebaikan darimu. Aku tidak ingin memberatimu, dan engkau insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Quran Surat Al-Qasas ayat 27. Masya Allah, kisah Safura dan Nabi Musa begitu indah. Nabi Musa menerima tawaran itu dan menikahi Safura. Selama 10 tahun, Nabi Musa pun tinggal di negeri Madian. Keduanya hidup bahagia dan dikaruniai keturunan. Pakaian malu. Dari kisah itu sangat jelas bahwa Safura adalah perempuan yang dipuji Allah Ta'ala dengan sifat malu dan selalu menjaga dirinya atau iffah. Safura menjadikan sifat malu sebagai pakaian yang ia kenakan dan ia berhias dengannya, agar sifat malu menjadi identitas dirinya. Firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Qasas ayat 25 berbunyi, "Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan. Ia berkata, 'Sesungguhnya Bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami.'" Abu
As-Su'ud rahimahullah berkata tentang makna jalannya wanita di ayat tersebut di tafsirnya, wanita tersebut berjalan dengan tidak berjingkrak-jingkrak. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, menukil dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan sanad sahihnya yang berkata, sesungguhnya Safura menutup wajahnya dengan pakaian karena sangat malu, karena ketika itu menutup wajah tidak diwajibkan kepadanya. Dari perkataan pun, Safura tampil dengan penuh santun, bersih, jelas, dan tanpa ragu. Ketika membawa undangan dari ayahnya kepada Musa alaihissalam, Safura menyampaikannya dengan bahasa yang sangat singkat. Ia wanita terpercaya dalam menjalankan apa yang diperintahkan ayahnya. Ini bukti bahwa fitrahnya bersih dan pendidikannya lurus. Safura juga wanita yang terpercaya dan tangguh, tidak goyah ketika bertemu Musa alaihissalam, karena ia yakin bahwa dirinya suci bersih. Ia berbicara seperlunya, tidak kurang dan tidak berlebihan. Ini juga menunjukkan bahwa pendidikan dirinya betul-betul sempurna dan etikanya bersih. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sampai jumpa dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.